Sejarah Kerajaan Banawa Donggala. Sejarah awal dan perkembangan Kerajaan Banawa kini terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Menurut legenda, Raja Banawa pertama adalah seorang wanita bernama Ibadantasa memerintah pada tahun 1485 sampai tahun 1552. Ia merupakan putri bungsu Petamanurung, kakak tertua Laumase dari Bone dan putri Peambuni. Ibadantasa menikah dengan Lama Panganro, putra Lagaligo, cucu Sauri Gading tokoh epos terkenal dari Sulawesi. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang putri, yakni Itasa Banawa yang kelak menjadi Raja Banawa kedua, dan Gonenggati. Itasa Banawa memerintah pada tahun 1552 sampai tahun 1557 merupakan Raja Banawa kedua. Pada masanya, Kerajaan Banawa mengembangkan kekuasaannya sehingga terbentuklah federasi beberapa daerah atau kampung yang disebut Pitunggota. Federasi ini juga berfungsi sebagai dewan adat yang mengambil keputusan penting bagi Kerajaan Banawa. Legenda menyatakan bahwa Itasa Banawa menikah dengan Magaulando Dolo dan dikaruniai dua orang putri, yakni Putri Kotambulawa, yang lahir dengan disertai seorang ular bernama Siri Banawa, dan Putri Taranggita. Kotambulawa memerintah pada tahun 1557 sampai tahun 1650 menjadi Raja Banawa ketiga menikah dengan Sawalambara dan berputrikan Intoraya, yang menjadi Raja Banawa keempat. Intoraya memerintah pada tahun 1650 sampai tahun 1698 merupakan penguasa Banawa pertama yang memeluk agama Islam pada 1652. Semasa pemerintahannya, terjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate, Goa, Bone, dan Tanah Mandar sehingga dapat diperkirakan bahwa perdagangan lewat laut tentunya sangat ramai. Ratu Intoraya menikah dengan Lama Sanreseng dari Kerajaan Cenrana. Ia mempunyai 4 orang anak, yakni 2 orang putra dan 2 orang putri. Putra sulungnya bernama Laboge atau Labugia, Raja Banawa keempat. Berdasarkan legenda di atas, kita mengetahui bahwa seperti beberapa kerajaan di Sulawesi lainnya, mereka menarik leluhurnya kepada Sauri Gading. Asal-usul historis kerajaan ini yang sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, namun mulai dikenal eksistensinya pada pertengahan abad ke-17 setelah diadakannya perjanjian antara Banawa beserta kerajaan-kerajaan kecil lainnya di pantai barat Sulawesi dengan VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada 1667 berisikan monopoli perdagangan emas oleh VOC. Setelah penandatanganan traktat tersebut, pada 1707 VOC mengajukan usul terhadap Kesultanan Ternate agar menyerahkan tanggung jawab pengamanan kawasan Banawa beserta kerajaan-kerajaan kecil lainnya kepada VOC, yang dalam hal ini diwakili Gubernur Makassar. Alasannya Makassar lebih dekat dengan daerah tersebut ketimbang Ternate. Ternyata dalam perkembangan selanjutnya, VOC tidak memiliki cukup pasukan untuk mengamankannya dari para bajak laut serta peperangan yang kerap terjadi antar penguasa setempat. Sebagai solusinya, pada 1735 Gubernur Makassar meminta bantuan Kerajaan Bone untuk turut mengendalikan keamanan beserta ketertiban di Banawa dan daerah sekitarnya. Itulah sebabnya, hingga berakhirnya kekuasaan VOC, Banawa berada di bawah Kerajaan Bone. Atas seizin VOC, Raja Bone mengirimkan orang-orang Mandar, Bugis, dan Makassar untuk pindah dan berdiam di Banawa. Mereka menduduki posisi-posisi strategis dan bahkan dapat mendesak pengaruh VOC sendiri. Akibatnya saat hendak menyelesaikan permasalahan dengan raja dan penduduk setempat, VOC kerap harus meminta bantuan orang Bugis sebagai perantara. Salah seorang tokoh Bugis terkemuka saat itu adalah Daeng Matona. Belanda berhasil mengadakan pendekatan dan kontrak dengan Raja Banawa dan Palu berkat jasanya. Adapun kontrak itu berisikan 2 hal, yakni kewajiban Raja Banawa memberikan laporan mengenai peristiwa penting, pergantian penguasa,
pengangkatan pejabat kerajaan, pernikahan, dan lain sebagainya yang terjadi di daerahnya serta pembangunan sebuah benteng di Teluk Palu bagi pasukan Belanda. Atas jasanya tersebut, Daeng Matona dianugerahi medali emas pada tanggal 17 Agustus tahun 1824, bahkan pangkatnya dinaikkan menjadi mayor pada 1835. Saat Daeng Matona meninggal pada 1844, Belanda mengangkat putranya yang bernama Lapatigo sebagai pengganti ayahnya. Penyalahgunaan kekuasaan olehnya tidak jarang terjadi. Salah satunya adalah manuver politik yang dilakukan Lapatigo dengan melaporkan sikap Makagili, putra Raja Banawa yang bernama Lalaboge, berpotensi membahayakan kepentingan Belanda. Sebagai hasilnya, Belanda memberikan perlindungan dan pengamanan khusus terhadap pemukiman Bugis dari serangan warga setempat. Hubungan Belanda dan Banawa makin terbuka dengan kunjungan Gubernur Van den Hart pada 1854. Pada kesempatan itu, Belanda menyodorkan suatu kontrak politik kepada Raja Banawa yang bernama Sangalea Daeng Paluna tahun 1854 sampai tahun 1888. Pasal-pasal dalam kontrak itu pada intinya mengikat Raja Banawa secara politik dengan pemerintah kolonial Belanda beserta sanksi-sanksi bagi pelanggarannya. Kendati demikian, selama setengah abad kemudian, pemerintah Belanda sesungguhnya tidak banyak ikut campur dalam kancah perpolitikan Banawa. Belanda umumnya lebih memusatkan perhatian pada pengamanan armada dagangnya yang berlayar dan berlabuh di pantai barat Sulawesi. Selain itu, Belanda sudah cukup puas dengan laporan yang diberikan utusan kerajaan mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setiap tahunnya di negeri itu kepada Gubernur Belanda di Makassar. Campur tangan Belanda di Banawa. Campur tangan Belanda baru berlangsung saat terjadinya pergantian tahta dari Sangalea Daeng Paluna kepada kemenakannya yang bernama Lamakagili Tomadoida tahun 1888 sampai tahun 1902. Saat itu, pewaris tahta Daeng Paluna Lamarauna Aruganti, putranya masih kecil. Karena itu, Tomadoida merasa perlu mengokohkan kekuasaannya dengan meminta dukungan pemerintah Belanda, yang dalam hal ini diwakili Gubernur Makassar. Pada mulanya, Gubernur Makassar tidak serta-merta meluluskan permintaan Tomadoida. Bersamaan dengan itu, terjadi sengketa perbatasan antara Banawa dengan Toli-Toli. Gubernur Van Braam Morris memanfaatkan insiden ini dan mengirimkan 3 kapal perangnya ke sana guna memperkuat kekuasaannya di kawasan itu. Tomadoida selaku penguasa baru diundang ke atas kapal perang dan dikukuhkan kedudukannya. Upacara yang berlangsung pada tanggal 2 Mei tahun 1888 itu disaksikan pula oleh Dewan Adat Banawa. Tentu saja, dukungan dan pengukuhan Belanda itu tidak cuma-cuma. Raja baru Banawa harus menanda kontrak politik baru dengan Belanda yang tidak berbeda isinya dengan kontrak politik sebelumnya. Hanya saja kali ini ditambahkan ketentuan bahwa hukum kolonial Belanda harus diberlakukan secara penuh di sana, termasuk dalam hal bea dan cukai. Belakangan Belanda lebih memperketat pengawasannya terhadap kerajaan Banawa dan kerajaan tetangganya di sekitar Teluk Palu. Tujuan utama Belanda melakukan tindakan tersebut adalah memberikan jaminan keamanan terhadap penanam modal swasta yang membuka usaha di Banawa dan kawasan lain di Sulawesi Tengah. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga merasa perlu menjaga kepentingan secara politis terhadap kekuatan Inggris dan raja-raja pribumi lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda ternyata tidak hanya memusatkan perhatian terhadap masalah keamanan dan kepentingan politiknya saja, melainkan mulai mengeksploitasi kawasan tersebut secara ekonomi. Belanda kembali menyodorkan kontrak politik tambahan kepada Raja Lamakagili Tomadoida tertanggal 18 Mei tahun 1897. Isinya mengatur pemberian izin bagi kegiatan pertambangan Belanda di Banawa. Dengan demikian,
Pada akhir abad 19 Belanda makin menanamkan kekuasaannya di Banawa. Raja Lama Kagili diturunkan dan diasingkan ke Makassar oleh Belanda pada 1901 karena dituduh melindungi tokoh penentang bernama Tombolo Tutu Poidarawati, Raja Motong. Lihat bagian mengenai Motong. Akibatnya pada tersebut terjadi kekosongan tahta Banawa. Akhirnya sebagai pengganti diangkat saudara sepupunya yang bernama Lamarauna Aruganti, putra Sangalea Daeng Paluna. Raja baru ini bersama seluruh ketua adat setempat menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 13 Desember tahun 1902, yang baru disahkan oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 7 Mei tahun 1903. Selanjutnya, Raja Banawa beserta seluruh raja di kawasan Teluk Palu menandatangani perjanjian plakat pendek Korte Verklaring dengan Belanda pada tanggal 13 Desember tahun 1904. Banawa di abad 20. Belanda yang diwakili oleh asisten residen Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan dengan para raja di kawasan Teluk Palu, termasuk Banawa. Pertemuan yang diselenggarakan pada akhir Oktober dan awal November tahun 1906 itu bertujuan membahas perombakan tata cara pemerintahan di wilayah tersebut dan menetapkan tanggung jawab yang harus diemban para raja. Agar ketertiban dan keteraturan terjaga, pemerintah Belanda menghendaki adanya penyatuan di bidang keuangan antara berbagai kerajaan yang ada di sana. Untuk itulah dibentuk Kas Keuangan Bersama yang disebut Kas Daerah Lensapkas pada 1907. Berdasarkan ketentuan baru tersebut, raja-raja yang tergabung dalam federasi harus menutupi seluruh pengeluaran di dalam negeri mereka dengan memungut pajak yang disetorkan kepada pemerintah kolonial. Sementara itu, Belanda yang akan menanggung sebagai biaya pengeluaran untuk aparat pemerintahan, keamanan, dan komunikasi. Pemerintah mengambil alih pula bea ekspor dan impor dan memegang monopoli atas penjualan candu serta garam. Kontrolir Donggala bertugas mengatur keluar masuknya uang dan bertanggung jawab atas kas on draft dealing kepada asisten residen di Manado. Para raja diwajibkan menyampaikan anggaran keuangan tahunan berupa penerimaan dan pengeluaran mereka serta meminta persetujuan beserta pengesahannya kepada residen Manado, yang dapat melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap berbagai pos anggaran jika dirasa perlu. Peraturan keuangan yang baru itu menetapkan gaji bagi Raja Banawa beserta kaum bangsawan lainnya sebagai ganti rugi pengambil alihan seluruh sarana keuangan mereka oleh pemerintah Belanda. Penerapan kebijakan baru dengan sistem pajak itu pernah menimbulkan bentrokan karena rakyat belum terbiasa dengan sistem semacam itu. Warga Dusun Tanengga di pergunungan dekat perbatasan dengan Palu menolak membayar pajak dan mengikuti kerja rodi. Karena itu, raja beserta asisten residen Donggala dan sepasukan polisi mendatangi kawasan tersebut. Diumumkan bahwa mereka yang berani melawan akan ditangkap polisi. Ternyata hal itu tidak menciutkan nyali warga desa, karenanya mereka lantas maju menyerang raja beserta rombongannya. Belanda mengambil tindakan tegas sehingga menyebabkan tewasnya 5 orang. Setelah terjadinya peristiwa itu, warga Tanengga mulai bersedia menyetorkan pajaknya kepada raja. Sebagai hasil pembayaran pajak itu adalah dibangunnya Jalan Raya Palu Donggala. Belanda menggunakan alasan keamanan untuk merebut wilayah Raja Banawa. Memang pada saat itu gangguan dari bajak laut kerap terjadi di kawasan Teluk Palu. Untuk mengamankannya dalam kontak politik tertanggal 23 Juni tahun 1904, Raja Banawa diminta menyerahkan Pulau Tuguan atau Tingowa untuk dijadikan pangkalan oleh Belanda serta tempat mendirikan mercusuar. Dengan demikian, Belanda dapat memantau keamanan di laut dari pulau tersebut. Krisis juga terjadi di antara kaum bangsawan sendiri. La Malonda Arubale, yakni Kepala Daerah Gunung Bale dan La Husin Aru Towale merupakan 2 orang pemuka masyarakat yang tidak sepaham dengan raja. Mereka menentang kontrak politik yang dibuat pada 1904 antara raja dengan Belanda.
Kedua orang itu kemudian sepakat tidak mengakui kekuasaan raja dan bersekutu dengan seorang kapten Bugis bernama Laraga Haji Muhammad Sulaeh, yang menghasut mereka agar membangkang terhadap Raja Banawa. Tempat pemukiman Bugis dijadikan markas mereka. Setelah berkali-kali memberikan peringatan yang dianggap angin lalu oleh para pembangkang, pasukan Banawa beserta Belanda diturunkan menangkap mereka. Aru Towale terbunuh, sedangkan Aru Bale terpaksa melarikan diri. Dengan demikian, Raja berhasil memulihkan kewibawaannya dengan bantuan Belanda. Namun sekali lagi apa yang diberikan Belanda itu tidaklah cuma-cuma dan harus dibayar dengan makin dalamnya campur tangan Belanda di Banawa. Belakangan, Lamalonda dapat ditangkap tetapi dilepaskan lagi oleh Raja Banawa dan berlangsunglah perdamaian di antara mereka. Kendati demikian, Lamalonda sepakat tidak lagi meneruskan kedudukannya sebagai kepala daerah Gunung Bale hingga ia wafat pada 1938. Oleh karena itu, Lamalonda dianggap sebagai kepala daerah Gunung Bale terakhir. Demi memperbaiki dan memulihkan hubungan antara keluarga kerajaan dengan Lamalonda, dilangsungkan pernikahan antara putra Raja Lamarauna bernama Rohana dengan Andi Raje Busa Bulafa, putri Lamalonda. Perselisihan masalah perbatasan antara Banawa dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya terjadi karena garis perbatasan alami yang sering berubah-ubah, umpamanya aliran sungai. Selain itu, warga daerah atau suku-suku tertentu juga kerap menimbulkan masalah perbatasan yang pelik. Persoalan yang timbul antara dua kerajaan itu tidak jarang pula diselesaikan dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, yang tidak segan-segan turun tangan demi melindungi kepentingan ekonominya. Bila terjadi kericuhan di daerah maka sedikit banyak perekonomian pemerintah kolonial Belanda tentunya akan terdampak juga. Selain itu, ikut campurnya pemerintah kolonial ini memperbesar ketergantungan berbagai kerajaan terhadap Belanda, sesuatu yang memang dikehendaki penjajah. Semasa pemerintahan Raja Daeng Paluna dari Banawa dan Raja Yojoko di Tomai Sima dari Palu, kedua kerajaan telah sepakat menetapkan tapal batasnya, yakni pantai barat sampai dengan Dapuro dengan Koroue di tepi Sungai Karonge sebagai batasnya. Ternyata belakangan timbul masalah yang berawal dari suku primitif Topada. Suku tersebut mendiami kawasan aliran Sungai Surumana dan mengakui kepemimpinan Raja Banawa dan Raja Palu, tetapi mereka lebih condong kepada Raja Banawa. Sebaliknya, kepala daerah kawasan aliran Sungai Surumana yang bernama Isapindu lebih condong kepada Raja Palu. Oleh karenanya, Isapindu menolak membayar pajak padi yang berkenaan dengan suku Topada kepada Lamarauna Raja Banawa. Pemerintah Belanda merasakan bahwa hal ini berpotensi menimbulkan gejolak. Dengan demikian, En van Vuren, kontrolir pantai barat Sulawesi Tengah, dan Derian, pemegang kuasa sipil Palu, berniat mengundang Raja Banawa beserta Raja Palu ke meja perundingan yang sedianya diadakan pada 23 hingga tanggal 29 Oktober tahun 1907. Dalam perundingan di atas, pihak Banawa diwakili oleh Lamarauna, sedangkan Palu diwakili oleh rajanya yang bernama Parampasi. Keputusan yang dihasilkan pertemuan itu menetapkan bahwa daerah pantai di sebelah utara Sungai Samarana dan di pedalaman tepi kanan sungai, tempat orang Bugis dan Kaili tinggal, menjadi wilayah Banawa, sedangkan tepian lainnya dikuasai oleh Raja Palu. Khusus mengenai suku Topada, mereka akan dibagi berdasarkan pembagian geografis yang telah disepakati bersama. Belakangan perbatasan ini diubah lagi atas usulan Residen Manado dengan batas antara daerah Palu dan Banawa adalah Sungai Wala, yang ditarik dari muaranya di Teluk Palu, lalu ke mata air Ongunju Ento Pemaya, disambung lagi hingga ke mata air Sungai Sumurana, dan berakhir di muara Sungai Sumurana, yang kemudian menjadi tapal batas antara Banawa, Palu, dan Mamuju. Semenjak ditentukannya batas yang pasti ini, tidak ada lagi sengketa perbatasan yang penting antara Banawa dan Palu.
Permasalahan perbatasan juga pernah terjadi dengan Kerajaan Toli-Toli mengenai masalah daerah Sojol yang merupakan salah satu anggota Pitunggota karena kawasan tersebut merasakan kedekatan ikatan budaya dengan Toli-Toli daripada Banawa. Karenanya, Sojol berpotensi melepaskan diri dari Banawa. Permasalahan ini baru dapat diselesaikan pada 1896 saat terjadi kesepakatan bahwa Sungai Ogoamas merupakan perbatasan antara Banawa dan Toli-Toli, sehingga Sojol tetap termasuk dalam wilayah Banawa. Raja Lamarauna mengajukan permohonan untuk berhenti dari jabatannya sebagai raja dengan alasan sudah tua dan sakit-sakitan melalui surat tertanggal tanggal 5 Februari tahun 1916 kepada Gubernur Jenderal, dan menunjuk menantunya yang bernama Lagaga sebagai penggantinya. Keinginan raja ini disetujui oleh pemerintah Belanda sehingga semenjak 1916, Lagaga menjadi Raja Banawa. Pengangkatan ini ditentang oleh kaum bangsawan Banawa yang tergabung dalam Pitunggota. Mereka mempertanyakan mengapa sebelum menunjuk Lagaga, Lamarauna tidak meminta saran Pitunggota terlebih dahulu. Selain itu, Lagaga hanyalah menantu dan bukan keturunan langsung raja. Karenanya mereka lebih mendukung Rohana yang merupakan putra raja. Dengan demikian, menurut Dewan Adat Pitunggota, keabsahan Lamarauna sebagai raja dipertanyakan. Hal ini pula yang menimbulkan konflik antara Lagaga dan Rohana. Pertentangan antara dua kubu ini, yakni Lagaga yang didukung Lamarauna dan pemerintah kolonial Belanda di satu pihak dan Pitunggota yang menjagokan Rohana, justru menimbulkan kesulitan dalam diri Rohana sendiri. Agar terbebas dari kesulitan ini, Rohana menyampaikan penolakan untuk menggantikan ayahnya secara pribadi dengan alasan bahwa ia sibuk mengurusi daerah kekuasaannya yang berada di Banawa Selatan serta usaha ekspor hasil hutan, seperti rotan yang ditekuninya. Dengan penolakan tersebut, kini terbuka peluang bagi Lagaga menduduki tahta. Meskipun perselisihannya dengan Pitunggota belum berakhir, mereka akhirnya menerima Lagaga karena tekanan pemerintah Belanda. Raja Banawa yang baru itu juga harus menandatangani kontrak politik berupa perjanjian plakat pendek Korte Verklaring, sebagaimana halnya raja-raja sebelumnya. Tidak berbeda dengan Lamarauna, Lagaga sendiri sangat tergantung kepada Belanda. Semasa pemerintahannya, tidak ada hal penting yang dilakukannya. Bahkan pemerintah Belanda makin kuat campur tangannya dalam roda pemerintahan Banawa dengan menempatkan seorang asisten pemerintahan selaku pendamping raja. Meskipun pejabat yang diangkat itu dari kalangan pribumi, tetap saja dianggap sebagai kepanjangan tangan Belanda. Karena mewarisi kerajaan atau negara yang rapuh, Lagaga harus menghadapi pula permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai daerah, seperti Dampelas dan Balaesang. Lagaga juga melakukan banyak pemborosan semasa pemerintahannya sehingga kas daerah mengalami defisit. Itulah sebabnya, pemerintah kolonial Belanda terdorong turun tangan sendiri untuk menyelesaikannya dengan mencopot Lagaga dari kedudukannya pada 1933. Setelah kasusnya diselidiki, ternyata Lagaga telah menggelapkan uang negara hasil penarikan pajak daerah demi kepentingannya sendiri. Rohana, putra Lamarauna ikut aktif pula dalam pergerakan nasional. Ia turut serta dalam organisasi Sarekat Islam SI, bahkan pernah mendampingi Ketua Umum SI Hos Cokroaminoto ke Toli-Toli pada April tahun 1917. Awal Mei tahun 1917, ia turut merintis pembentukan SI Cabang Toli-Toli melalui suatu rapat yang diadakan di Kampung Ngaluh. Pemerintah Belanda sempat memberikan peringatan dan denda kepada Rohana dan bangsawan lain yang mengikuti rapat tersebut. Namun rapat tetap berlanjut juga. Berkat upayanya itu, pengaruh Rohana di Donggala makin kuat dan anggota SI di Donggala berkembang menjadi 800 orang pada 1917. Kemajuan pesat organisasi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi Belanda saja, melainkan juga Raja Banawa Lamarauna ayah Rohana.
Karena itu, untuk melemahkan kemajuan SI beserta pengaruhnya di organisasi tersebut, Rohana diangkat sebagai Madika Kepala Distrik Matoa pada Mei tahun 1918, sehingga sebagai konsekuensinya ia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua SI. Memang saat itu ada peraturan Belanda yang melarang keras para kepala daerah mengurusi partai politik terutama yang dianggap tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Meskipun demikian, Rohana tetap bertikai dengan Lagaga, dan pada 1922 ia pernah dituduh hendak memeras Raja Banawa serta dianggap kurang mampu mengemban tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Itulah sebabnya, Rohana lantas mengundurkan diri sebagai Madika Matoa pada 1926. Semenjak saat itu, ia hidup sebagai petani beserta istri keduanya diganti dan tidak lagi terlibat dalam politik hingga Lagaga diturunkan dari kedudukannya sebagai Raja Banawa pada tahun 1933. Rohana yang sempat tersingkir dari roda pemerintahan Banawa, diangkat sebagai penggantinya. Sebelumnya, ia dan Laparandenge, menurut buku Sauri Gading merupakan putra bungsu Lamarauna dan disebut Laparenrengi diminta oleh Belanda untuk memasuki sekolah modern. Mereka menuntut ilmu di sekolah kelas 2 pribumi milik pemerintah di Banawa dan setelah itu melanjutkan pendidikannya di His Manado. Hasil pendidikan ini cukup memuaskan Belanda. Rohana banyak membantu pemerintah Belanda dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kepandaian dan kerja kerasnya berhasil meningkatkan pendapatan pajak pada tahun 1934 dan tahun 1935. Rohana mempunyai wawasan yang luas demi memajukan daerahnya. Ia kerap mengadakan perjalanan ke daerah yang belum digarap potensinya guna mengampanyekan perluasan tanah pertanian. Dalam sidang-sidang dan pertemuan dengan anggota Pitunggota, ia mampu mempengaruhi pada anggotanya berkat kemampuan intelektualnya. Laparandenge juga memiliki prestasi kerja yang baik sehingga Belanda memutuskan mengangkatnya sebagai pegawai pemerintah yang tergabung dalam korps birokrasi pribumi. Belanda juga memperhatikan para elite politik Banawa lainnya yang sebagian besar merupakan kaum bangsawan. Namun kebanyakan dari mereka kerap terlibat dalam kebiasaan yang kurang baik, seperti mengisap candu dan lain sebagainya. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang buta huruf. Sebagai langkah perbaikan pemerintahan di Banawa, Belanda memecat para pejabat semacam itu dan digantikan dengan bangsawan lain yang berpendidikan modern. Pemerintah juga membangun sekolah-sekolah di Donggala, seperti Fokshul sekolah rakyat yang didirikan di Sabang, Mapane, Sibayu, Malei, Sirenja, Alindau, Towaya, Lero, Wani, Tawaili, Mamboro, Loli, Limboro, Ganti, dan Kola-Kola. Tenaga pengajarnya berjumlah 26 orang dengan biaya operasional yang ditanggung oleh kas daerah dan berasal dari potongan 10% setiap pemungutan pajak penghasilan. Bertambah majunya bidang pendidikan juga memerlukan makin banyak tenaga pengajar. Oleh karena itu, pemerintah juga membuka sekolah guru yang disebut Standard School. Lulusan dari sana memang dikhususkan untuk mengajar di sekolah-sekolah rakyat tersebut. Namun, sekolah guru itu dihapuskan setelah pemerintah melakukan pembaharuan atau reorganisasi pendidikan di sana. Tenaga pengajar lalu diambil dari lulusan sekolah serupa atau quick school atau sekolah guru dari Minahasa, Sangir, dan Gorontalo. Pihak swasta dan partai-partai politik juga mempunyai perhatian yang besar terhadap pendidikan. Organisasi-organisasi keagamaan baik Islam maupun Kristen juga banyak mendirikan sekolah di kawasan tersebut. Kendala berikutnya adalah ketimpangan antara jumlah sekolah rakyat dan sekolah lanjutan Fair Folk School, yang hanya ada satu sekolah saja di ibu kota Donggala. Oleh karena itu, tidak semua lulusan sekolah rakyat dapat ditampung di sekolah lanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kaum bangsawan lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Belanda seperti His,
agar dapat memperoleh bekal kemampuan yang lebih memadai. Laparan Denge, menurut buku Sauri Gading merupakan Raja Banawa berikutnya yang menggantikan Rohana pada tahun 1947 dan memerintah hingga tahun 1959. Ia merupakan ketua PNI pertama di Sulawesi Tengah dan dilantik oleh M. Husni Tamrin. Menurut sumber tersebut, kemajuan pendidikan di Banawa juga berkat hasil karyanya. Struktur pemerintahan. Kerajaan ini terbentuk dari federasi beberapa wilayah yang disebut kampung. Masing-masing kampung ini dipimpin oleh seorang bangsawan yang disebut Madika. Mereka membentuk federasi dewan adat yang bernama Pitunggota. Adapun kampung-kampung yang membentuk perserikatan itu adalah Gunung Bale, Kola-Kola, Ganti, Tawaili, Kabonga, Lero, Pantolan, Balesang, dan Dampelas. Kampung yang terbesar adalah Ganti sehingga diakui sebagai kampung induk. Sedangkan Balaesang dan Dampelas merupakan daerah otonom, namun ikut memiliki peran penting dalam penetapan keputusan Kerajaan Banawa. Raja Banawa bergelar Madika dan dipilih berdasarkan kesepakatan Pitunggota. Umumnya raja berasal dari keturunan kepala kampung Ganti. Kekuasaan dan pengaruh raja secara teoretis meliputi seluruh Banawa sehingga ia disebut sebagai Raja Banawa. Sementara itu, kepala kampung lainnya beserta anggota keluarga raja dianggap sebagai kaum bangsawan. Mereka masing-masing menduduki jabatan di pusat kekuasaan dan juga di daerahnya. Hukum yang berlaku di daerah Banawa adalah hukum adat Pitunggota yang mengatur masalah pewaris tahta, hak tanah, perkawinan, dan lain sebagainya. Menurut hukum tersebut, calon pewaris tahta adalah anak-anak hasil perkawinan antara pria dan wanita keturunan bangsawan murni. Selain itu, di dalamnya diatur pula tata cara perkawinan dan besarnya mahar yang harus dibayar. Kerajaan Banawa konon sudah mempunyai bendera sendiri, yakni terdiri dari warna hitam, merah, dan putih. Warna hitam berarti setia dalam menjalankan tugas dan mematuhi adat istiadat, merah berarti berani memegang teguh kebenaran, dan putih berarti dengan hati yang suci menjalankan pemerintahan kerajaan. Sosial kemasyarakatan. Masyarakat Banawa juga mengenal strata sosial yang terdiri dari raja, bangsawan, rakyat, dan budak. Pelapisan masyarakat itu menggambarkan dominasi golongan bangsawan, tetapi prinsip dalam hukum adat Pitunggota bukanlah untuk menentukan kalah dan menangnya pihak tertentu, melainkan untuk mencapai mufakat secara damai. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan bukan didasari oleh suara terbanyak, kerelaan masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengorbankan sebagian prinsipnya demi terjadinya kesepakatan. Raja atau kepala kampung yang biasanya menjadi penengah. Bersambung.